Allah tidak pilih kasih seluruh makhluk, terutama manusia diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwinannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib untuk pertama kalinya berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, patut kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tak terhingga, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kula jenengan semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan sholat Idul Adha. Dan setelah itu dilanjutkan dengan majelis semacam ceramah seperti ini, di mana talabul ilmi itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim semuanya. Dan sudah selayaknya dan semuanya sudah tahu bahwa ketika kita ingin bahagia baik dunia dan akhirat adalah dengan ilmu. Dan juga ketika seseorang dikehendaki Allah untuk menjadi seorang yang bahagia baik sukses dunia akhirat bil ilmi, juga dengan ilmu. Alhamdulillah pagi hari ini setelah kita menjalankan sholat, lalu kita bisa mendengarkan tausiah, mendengarkan khutbah yang walaupun hanya sebentar ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melatih umatnya untuk menjadi seorang umat yang unggul. Oleh karena itu keimanan kita, keyakinan kita, dan juga ketakwaan kita itu selalu diajarkan oleh Nabi bil ilmi, dengan ilmu fa'lam. Oleh karena itu Nabi pernah mencoba seorang badui Arab desa, menanyakan, wahai Arab badui, bagaimana cara engkau mengetahui Allah padahal kamu tidak pernah ketemu dengan Allah? Dijawab oleh Arab badui tadi, kalau ada jejak seseorang maka harusnya ada orangnya. Kalau ada kotoran unta maka harus ada untanya. Sama dengan adanya alam semesta ini, ma'asyiral muslimin, berarti ada penciptanya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu pasti ada bekasnya, pasti ada jejaknya, pasti ada asarnya, ma'asyiral muslimin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama halnya dengan amal kita, ma'asyiral muslimin. Sudah seharusnya secara teori ini, maka setiap amal kita harusnya setiap hari, setiap tahun, setiap bulan, bahkan mungkin sampai akhir, harusnya ada bekasnya, ada asarnya, ada jejaknya. Namun fakta di lapangan, kami selain seorang guru pengasuh pondok, juga seorang dosen, juga sama peneliti. Kalau kita bisa jujur fakta di lapangan, ini khususnya generasi muda kita ini semakin hari semakin jauh, ma'asyiral muslimin. Moralitas, keadaan, sifat-sifat dari generasi muda kita, mungkin bahkan kita ini, walaupun faktanya di lapangan jamaah haji yang berangkat semakin banyak, kurban yang ada semakin banyak, namun pengamalan Islam secara faktanya masih kemerosotan moral ada di mana-mana. Makanya sekarang ini banyak orang tua, bahkan mungkin kami sendiri, lebih suka anak itu ditaruh di pondok pesantren. Itu menunjukkan bahwa kita khawatir akan lingkungan kita. Mengapa seperti itu, ma'asyiral muslimin? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba kita bertilik pada peringatan Idul Adha. Kita lihat hikmah Idul Adha, di mana pelaku utama peringatan dari Idul Adha itu adalah baginda kita Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar. Dalam suatu cerita dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim ini karena sesuatu hal yang panjang ceritanya, langsung saja karena waktunya singkat, mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya Ismail yang masih kecil. Lama tidak punya putra, sekitar 80 tahunan tidak punya anak. Ketika punya anak, ya kok ada perintah untuk menyembelih putranya. Kita bisa bayangkan, ma'asyiral muslimin. Di saat inilah ketika Nabi Ibrahim berdiskusi dengan Ismail, disetujui, akhirnya berangkatlah mereka berdua ke tempat yang dituju. Maka setan berusaha menggagalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Ibrahim, apa kamu tega melihat anak kamu yang lucu-lucunya, melihat anak kamu yang lama kamu tunggu-tunggu, kok tiba-tiba disembelih? Jawab Ibrahim, ini perintah Allah. Mungkin kata kuncinya adalah perintah Allah, ma'asyiral muslimin. Setan berpikir lagi, kalau Ibrahim gagal, mungkin ibunya ini yang mungkin punya rasa sayang dengan anak, tidak mungkin gagal kepada perbuatan yang akan menurutnya adalah perintah Allah. Wahai Siti Hajar, kamu tahu membawa kemana Ibrahim dan Ismail? Tidak tahu. Dijawab oleh setan, infonya, konfirmasinya adalah Nabi Ibrahim, ayah suami kamu akan menyembelih putra kamu. Loh kok bisa? Tidak mungkin. Kata setan, itu katanya perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, kata Siti Hajar, laksanakan. Dilemparlah setan dengan 7 batuan kerikil. Gagal lagi. Kata kuncinya adalah kalau ini perintah Allah, laksanakan. Dan ketiga kalinya setan berusaha menggoda, kalau suaminya gagal, istrinya gagal, mungkin anaknya. Ini menunjukkan bahwa tipu daya setan ini kalau tidak berhasil di suatu orang, diganti yang lainnya, dan seterusnya sampai mereka merasa berhasil. Akan tetapi kalau sandaran kita Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun tipu daya setan akan menjadi gagal, ma'asyiral muslimin. Demikian juga ketika Nabi Ismail yang dikatakan, wah Ismail, kamu tahu kamu mau dibawa kemana? Jawab Ismail, tidak tahu. Kamu akan disembelih oleh ayahmu, katanya itu perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, kata Ismail, laksanakan. Dilemparlah setan ini dengan batu 7 kerikil lagi. Ini ma'asyiral muslimin,
Dan kisah yang kedua juga sama, menimpa pada Siti Hajar, Ibrahim, dan Nabi Ismail. Ini sebagai ibrah buat kita agar kita ini tahu bagaimana supaya amal kita terus meningkat dengan adanya hal-hal yang seperti ini. Dulu dikisahkan ketika Nabi Ismail masih kanak-kanak, masih balita, masih disusui oleh ibunya, istri Nabi Ibrahim yang satunya cemburu karena adanya anak Ismail, maka Siti Sarah cemburu pada Siti Hajar dan dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dijauhkanlah Nabi Ismail dan Siti Hajar, ditaruh di tempat lembah yang tandus di Makkah yang sekarang ada Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan mereka berdua, bisa dibayangkan Mekah tidak seperti yang sekarang ada. Dulu masih belum ada orang, belum ada air zam-zam, masih tandus. Seorang ibu yang lagi menyusui anaknya ditinggal oleh ayah di tengah-tengah seperti itu. Lalu katalah Nabi Ibrahim mau meninggalkan, Siti Hajar sambil menggendong anaknya, masyaallah muslimin, wahai Ibrahim, teriak-teriak Siti Hajar ini, mau kemana engkau wahai Ibrahim? Apakah kamu tega meninggalkan aku dan anakmu di tempat tandus yang seperti ini? Tidak ada siapapun di sini wahai Ibrahim. Tidak menghiraukan ternyata, masyaallah muslimin, Nabi Ibrahim tetap berjalan. Teriak lagi Siti Hajar, wahai Ibrahim, tegakah engkau meninggalkan saya dan anakmu di tempat yang tandus dan tidak ada siapapun wahai Ibrahim? Tetap tidak bergeming, ma'asyiral muslimin, Nabi Ibrahim tetap berjalan. Tetapi di ketiganya Siti Hajar berteriak, wahai Ibrahim, apakah kamu menentukan perbuatanmu ini menaruh saya dan anakmu di sini atas perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim menolong, masyaallah ini. Iya, benar. Apa jawaban Siti Hajar ketika mendengar bahwa ini perintah Allah? Kalau itu memang perintah Allah, tinggalkan aku wahai Ibrahim. Insya Allah, Allah sebagai pemelihara Rabbi ini, sebagai pemelihara alam semesta ini, tidak akan menyanyiakan aku, ma'asyiral muslimin. Ini ma'asyiral muslimin, kata kuncinya adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam kitab Arba'in Nawawi, Imam Nawawi mengklarifikasikan, meletakkan innamal a'malu binniyat di hadis yang nomor 1, bahwa niat kita ini menentukan segala-galanya. Ketika kita beramal, apalagi di amal-amal di hari-hari yang Idul Adha ini, 10 hari pertama di bulan-bulan Dzulhijjah, Allah mengatakan melalui Rasulnya bahwa ketika seseorang melakukan amal di Dzulhijjah ini, maka sama dengan melakukan amal selama setahun. Puasa 9 Dzulhijjah, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang selama setahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud di malam hari ketika awal-awal bulan Dzulhijjah, maka sama dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Loh, amal seperti ini kok kemudian nggak membekas pada diri kita. Semakin tahun kita hanya sekedar rutinitas, sekedar hanya menjalankan ibadah. Ini menurut secara penelitian luar biasa amal kita. Bagaimana mungkin amal yang sebesar ini dari tahun ke tahun tidak merubah sikap kita, tidak merubah pribadian kita, apalagi fakta di lapangan, masyaallah muslimin, moralitas anak bangsa kita, khususnya generasi muda kita ini semakin hari semakin menurun. Apa yang terjadi? Ini adalah innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu Allah mengatakan di Al-Baqarah, ketika kita beramal bukan karena Allah, kasafa masaluhu kamasali safwain alai turabun fa'asabahu wa falsawda la yaqtuluna syai'in mimma kasabu. Ketika seseorang beramal bukan karena aku, kata Allah, fama faluhu kama falisofwanin alai turabun, seperti dia beramal di batu yang licin,
ada debu di situ, lalu ditimpa hujan yang lebat, secara otomatis, secara logika tidak akan membekas. Layak tiru syai'im maka sabu, ia tidak akan memperoleh apa yang diamalkannya. Bahkan dalam kitab tafsir yang lain dikatakan bahwa ketika seseorang minta amalnya, ya Allah, mana amal sholat Idul Adha saya, ya Allah, mana amal kurban saya, ya Allah, mana amal puasa saya 9 Dzulhijjah, ya Allah. Dijawab oleh Allah, mintalah pada istrimu, mintalah pada rektormu, mintalah pada direkturmu, karena engkau bekerja di kampus ini, karena engkau menjadi takmir di kampus ini, karena engkau kurban di kampus ini, bukan karena aku, kata Allah. Ini masyaallah muslimin, kunci ketika seseorang ingin amalnya itu semakin hari semakin meningkat, pribadinya semakin hari semakin bagus, ternyata yang hilang pada kita sebenarnya adalah an-niyat. Terkadang kita tidak sadar masyaallah muslimin, niat kita digoda oleh setan sehingga apa yang kita lakukan bukan karena Allah, bukan tidak apa-apa, tidak akan membatalkan amal, akan tetapi jejaknya, akhirnya amal kita tidak akan ada. Kita hanya melakukan hal yang rutinitas. Bahkan dalam surat Al-Maun dikatakan yukadzibubiddin, setan itu salah satunya adalah yuraun, orang-orang yang beramal bukan karena Allah, yaitu karena riya, karena orang lain. Masyaallah muslimin, bahkan dalam mukaddimah tadi yang kami katakan, setan itu sebenarnya sudah menunjukkan kelemahan dia. Qala rabbi bima aghwaytani, kata setan, wahai Tuhanku, karena engkau mengangkat aku sesat. Setan ini menunjukkan, qala rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbi, wahai Tuhanku, karena engkau mengangkat aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardh, saya akan membuat hal yang indah untuk kemaksiatan, hal yang kelihatannya benar tapi salah. Apa itu? Biarkan mereka haji, kata setan, asalkan ketika mereka haji, ketika pulang tidak dipanggil apa? Marah-marah. Biarkan mereka kurban, tetapi kalau tidak sebut namanya marah-marah. Biarkan mereka berada di kampus seolah-olah jadi dosen khutbah seperti ini, tetapi ketika tidak mendapat hal yang lebih dari itu, maka niatnya sudah berubah. La uzayyinanna fil ardh, membuat sesuatu yang indah bagi kemaksiatan, kata setan. Wala uhyannahum, dan aku akan sesatkan mereka, wahai Tuhanku, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan mengatakan, kecuali orang-orang yang diikhlaskan, inilah yang tidak bisa aku goda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata kuncinya di sini. Makanya harusnya babun ikhlas ini sering diutarakan, sering dibahas, karena manusia ini berubah-ubah. Apapun yang kita lakukan, apapun perbuatan kita, sebesar apapun, kalau tidak didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada akar dari amal itu, tidak akan membekas bagi kita, dan sehari-harinya akan menjadi sekedar rutinitas. Ma'asyiral muslimin. Bahkan tadi dalam Al-Maun sering sekali lagi saya ulangi, kita dikatakan pendusta agama. Oleh karena itu monggo di kesempatan yang mulia ini, di 10 hari di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, kita berdoa kepada Allah, semoga kita digolongkan oleh Allah termasuk orang yang mukhlasin, dimurnikan oleh Allah, diikhlaskan oleh Allah, sehingga amal kita walaupun sedikit banyak maka akan membekas, dan kemudian mereka semakin baik, dan akhirnya kita dipanggil Allah sebagai jiwa-jiwa yang benar, seperti yang dikatakan Allah, ya wan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbirham wa anta arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, izinkan di khutbah kedua ini khatib menutup khutbah dengan kisah dari Kiai Haji Imam Zakasi, salah seorang pendiri pesantren Gontor yang ternama. Beliau dalam sarasehan suatu pertemuan seperti ini ditanya, mengapa Gontor sebesar itu dan seeksis itu? Dijawab oleh beliau, al-maddah muhimmatun. Judul dari suatu pembicaraan sangat penting. Lakin at-tariqatu ahammu minal maddah. Tetapi cara penyampaian dari seseorang lebih penting daripada judul itu. Dilanjutkan at-tariqatu muhimmatun. Cara penyampaian kita penting. Lakin al-mudarrisu ahammu minat tariqah. Tetapi guru, orang yang menyampaikan, bapak, ibu, siapapun yang menyampaikan itu lebih penting daripada cara penyampaian itu sendiri. Dan terakhir dilanjutkan oleh beliau, al-mudarrisu muhimmatun. Seorang guru, seorang bapak, seorang ibu, seorang rektor, direktur, bahkan ketua yayasan penting. Lakin tetapi ruhul mudarris ahamu minal mudarris. Tetapi jiwanya guru, jiwanya rektor, jiwanya ketua yayasan, jiwanya dosen lebih penting daripada dosen itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, kembali ke hati kita, ke niat kita. Monggo kita niatkan jadi apapun, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari hari ke hari amal kita akan semakin baik, berdampak pada kita, dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu yo jaga.